Kami itu lagi bikin aplikasi di mana bisa deteksi airnya tuh habis, nanti dia ngisi ulang secara otomatis gitu, Kak. Aplikasi? Pikiran Rani waktu itu, gimana caranya entah tahun ini atau tahun berikut-berikutnya kita tuh bisa membuka lapangan pekerjaan tanpa melihat ijazah seseorang kayak gitu. Oh. Iya, Wah, gitu. aduh yang ini Caknya nih. Aduh, tapi kayaknya mungkin kebanyakan sudah kayak itu ya. Dan alhamdulillah setiap bulannya itu kita butuh itu tuh Kak sekitar 1 ton selada. Sedangkan kita saat ini baru bisa mencukupi sekitar 500 kilo, Kak. Banyak kan? Ya itu pulang, Kak. Kurang berarti Kurang. ya. Oke. Bahkan kami ngambilnya kadang ke Pagar Alam, Kak, ke Lahat, ke Gelumbang, ke beberapa daerah, ke Batu Raja kadang. Untuk ngambil selada itu biar mencukupi kebutuhan pelanggan. Oke, sudah hadir bersama kita Kak Rania. Tepuk tangan dulu. Baik, alhamdulillah hari ini kita podcast lagi. Kemarin banyak kita sudah ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang luar biasa. Dan ini jauh juga. Kemarin kita dengan Kak Tarmizi. Kak Tarmizi itu dari Oku kemarin. Nah ini sama Jema kita. Jema Tanjung. Jema Tanjung. Iya. Oh, tapi lebih tepatnya Morenim ya. Morenim. Oke, Kabupaten Morenim. Ya, kami dapat informasi beberapa hari yang lalu kalau ada rekan kita ini satu orang pramuka ini luar biasa ini. Ada beberapa agenda yang diikuti di Palembang yang sifatnya prestasi itu. Apa tadi nama ininya yang diikuti? Pemuda Pelopor. Pemuda Pelopor. Mungkin teman-teman, rekan-rekan, adik-adik yang belum tahu apa itu Pemuda Pelopor, nanti nih diceritain sama Kak Rania apa itu, dan yang pastinya bisa diikuti. Itu ada batas usia ya? Iya, ada batasan usianya. Berapa tuh batasnya? Maksimal itu 30 tahun, tapi minimalnya 16 tahun. 16 sampai 30. Oke. Kami masih tidak dapat. Masih deh kayaknya, Kak. Masih namanya lo juga. Nah, jangan, kita kasih kesempatan juga untuk ini adik-adik yang sekarang lagi semangat. Oke, Pemuda Pelopor. Boleh diceritain dulu apa sih itu Pemuda Pelopor, kemudian sudah sampai mana tahapannya? Kabarnya kan ada jenjangnya sampai ke nasional juga kan? Iya, benar, Kak. Sekarang bagaimana kondisinya yang diikutin? Rania jelasin yang Pemuda Pelopor ya. Jadi awalnya tuh kan Rania punya hidroponik tuh, Kak ya. Oke. Nah, di hidroponik itu pertamanya Rania ngajak kawan-kawan di sini. Kepeloporan Rania itu pertanian modern, Kak. Oke. Tentang pertanian. Nah, selama ini kan kita kenalnya tentang pertanian tanah. Kakak udah tahu belum sih yang hidroponik? Hidroponik, Iya. tahu. Hidroponik itu kan tanaman yang ditanam di yang pipa-pipa Iya, tuh benar, ya, yang ada airnya itu kan. Sebenarnya kami tuh ada informasi mengenai hidroponik yang dikelola oleh Kak Rania nih, tapi kayaknya sudah langsung berhubungan sama Pemuda Pelopor ini. Iya, benar. Dapat langsung ya. Jadi kayak gini. Jadi Rania itu memperkenalkan pertanian modern di mana di Tanjung Enim itu kan anak-anak muda itu lebih memilih kerja tambang, Kak. Nah, jadi di situ kan pertanian tadi itu kurang, Kak. Jadi pasokan sayur tadi kurang kayak gitu. Nah, jadi di sini Rania tuh pengen anak-anak muda itu bertani gitu kan. Juga maksudnya peduli sama yang bagian pertanian juga. Iya, tadi kan didominasi oleh pertambangan, pemuda-pemuda nih ya. Oke. Jadi di situ Rania pengen ngenalin pertanian modern kayak gitu tanpa kayak membajak gitu kan. Nah, di sini juga fokus Rania tuh saat ini di pengembangan teknologi pertanian gitu, Kak. Nah, jadi sekarang tuh kami lagi bikin alat di mana alatnya itu tuh bisa ngukur pH air, terus nutrisi air secara otomatis. Terus kalau misalnya kan di Tanjung tuh panas kan, Kak. Oke. Bisa sampai 32 derajat kadang, Kak. Nah, jadi isi air di dalam bak penampungan itu kan cepat habis, jadi nggak ketahuan mati tanamannya, Kak. Nah, di situ tuh kami tuh lagi bikin aplikasi di mana bisa deteksi airnya tuh habis, nanti dia ngisi ulang secara otomatis gitu, Kak. Aplikasi?
yang mau alat, dibuat. alat. Oh, Maksudnya gini sebenarnya ya, agak belibet ya Kak ya. Jadi alat itu bisa dikontrol di HP gitu Kak. oke. Bisa dikenal sih sebagai IoT kalau nggak salah sekarang namanya IoT, bukan IoT ya, IoT. Oke. Mungkin seperti ini. Sebelum jauh, eh, apa namanya, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita berbagi dulu sama teman, karena tadi langsung bahas sudah hidroponik, sudah ada aplikasi lah, alat yang ini. Ya. Ini dulu, apa namanya, kok bisa terfikirkan oleh Rania untuk apa tadi, memikirkan untuk pemuda tadi. Kan dia kan dibilang mayoritas ya, kebanyakan bergerak di pertambangan seperti itu. Lalu itu kok bisa terinspirasi akhirnya kayaknya nih harus dibuat sesuatu yang baru deh, jangan pertambangan semua, pada akhirnya nanti ada pengalaman baru lagi, mungkin seperti itu ya. Iya, benar. Pemuda yang ialah arahnya ke pertanian. Ya. Itu kayak awalnya bagaimana kok bisa tercetus, terfikirkan kayak itu? Apa ya Kak ya, awalnya tuh gini Kak, karena peluangnya tuh kan besar Kak, jadi peluang besar, harga sayur kan mahal gitu Kak ya. Misal satu ikat kangkung itu bisa mencapai harga di 10.000 kayak gitu Kak. Kalau misalnya bener-bener nggak ada sayur kan, nah itu kan peluang bagi kita kayak gitu Kak. Kalau misalnya kita anak muda, kalau misalnya kita bisa bertani secara modern kayak gitu, bisa ngasilin cuan yang setara dengan anak tambang kadang gitu loh Kak. Berarti awal apa namanya, terfikirkannya itu karena ada sebuah masalah ya. Ada sebuah masalah, di situ kita cari solusinya gitu. Mahal-mahal ya Mbak sayur-sayur di sana? Iya Kak. Iya Kak, mahal di sana. Oke, dapatlah kita. Berarti ya berangkat dari sebuah inilah ya, sebuah peristiwa yang kayaknya nggak seru nih kalau tidak ada pertanian, tidak ada tanam menanam seperti itu. Iya benar. Oke, tadi kita ke hidroponik. Bisa terfikirkan, hidroponik kan banyak model tanaman lain, mungkin buka kebun sawit kah atau karet atau tapi tadi sayur ya. Iya, sayur ya. Ya maksudnya kok ke hidroponik seperti itu. Ini sebentar, ini benar-benar murni dari diri sendiri kah? Atau mungkin ada orang lain yang support, membantu, ayo dok, ini apa namanya, kita arahnya sini aja, kamu yang bergerak, kita yang bantu dari belakang misalnya. Kalau hidroponik sendiri itu Rania sendiri yang memikirkan. Bahkan di awalnya itu Kak ya, Rania tuh belajar dari YouTube pertamanya. Mulai dari kapan itu? Dari 2019 Kak. Hampir 4 tahun, hampir 5 tahun ya. Pas COVID itu ya? Iya, pas masih kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK sudah terfikirkan itu? Karena kami waktu itu ada program apa sih Kak, pelajaran KWU, kewirausahaan. Nah jadi di situ terpikir kan. SMK ya? Iya SMK. Oh iyalah, ada kewirausahaan gitu. Jadi pikiran Rani waktu itu, gimana caranya entah tahun ini atau tahun berikutnya kita tuh bisa membuka lapangan pekerjaan tanpa melihat ijazah seseorang kayak gitu. Iya. Wah, aduh yang ini caknya nih. Tapi kayaknya mungkin kebanyakan sudah kayak itu ya. Skill yang dicari kan, yang ditunjukkan kayak itu, ijazah ya. Karena di Tanjung itu kayak masih banyak juga yang maksudnya tuh sekolahnya kadang cuma batas SD gitu Kak. Cuman ini kan. Nah, sedangkan pekerjaan sekarang itu minimal ya ijazah SMA atau kuliah lah kayak gitu Kak. Jadi di situ Rania tuh pengen membantu tetangga-tetangga, terus orang-orang sekitar yang memang membutuhkan gitu loh Kak. Ini mulia sekali loh. Dari SMK kelas 2 tadi ya? Iya, kelas 2. Sudah terfikirkan untuk membuka, bisa dikatakan membuka lapangan pekerjaan nih kayaknya nih. Dan sebuah kreativitas. Banyak ini yang mau dibahas ini, apalagi sudah pakai atribut pramuka. Ini ada seorang pramuka yang menjelaskan sesuatu luar biasa ini. Kami sebenarnya agak sulit karena tidak ada gambaran. Kira-kira nanti ada foto kah atau video nanti kita bisa tayangkan. Kita tunjukkan bagaimana
perkembangan yang sudah diciptakan oleh Kak Rania ini. Rania juga mau memperkenalkan Kak ya, brand yang Rania bawa itu Apa tuh? Buraya Hydro Farm namanya. Buraya. Tulis aja di bawah ya, Buraya Hydro Farm. Editor. Buraya Hydro Farm. Oh, Buraya Hydro Farm. Ya. Apa itu? Itu singkatan nama ayah, Rania, sama nama ibu. Jadi membawa didampingi orang tua gitu. Ini usaha hidroponik itu? Iya, nama brandnya kan Buraya Hydro Farm gitu. Sudah seberapa besar hidroponik yang dibuat nih? Kalau sekarang sudah hampir 3.000 lubang tanam, Kak. 3.000 lubang tanam? Iya. Wow. Itu kalau di perkiraan luas. Kalau luas sekarang berapa ya? Ini nanamnya di mana nih? Di belakang rumah, Kak. Di belakang rumah? Iya. Oh, punya lahan berarti nih? Iya, punya lahan. Orang tua kan kemarin tuh jadi blukar, jadi tidak ada yang ngurus kan. Sedangkan anak-anak yang laki-laki, Kak Rania ini 6 bersaudara, tapi perempuan sendiri, Kak. Nah, jadi adik-adik sama kakak-kakak ini kan kerja di tambang. Sedangkan bapak tadi kan udah tua, abah tadi udah tua, terus tuh lahan di belakang rumah tuh terbengkalai gitu. Jadi di situ Rania termotivasi lagi nih, ini nih gitu. Nebas lah aja. Nebas. Ada enggak foto kira-kira di handphonenya lahan yang di belakang rumah tadi? Ada. Boleh dilihat? Boleh. Sekarang. Tidak besok. Jangan. Panjang kita podcast ini kalau besok. Mungkin kita nanti bisa kasih lihat ke teman-teman yang menyaksikan di YouTube kita bagaimana usaha yang dibuat oleh Kak Rania ini. Ini luar biasa nih. Hidroponik ya. Hidroponik. Bentar. Kita lihat yang di IG aja deh. Boleh. Ini di follow IG-nya. Follow. Apa namanya, sebutkan? Buraya Farm kalau ini IG-nya. Saya cek. Iya. Follow nanti kayak. Buraya Farm. Di situ ada foto-fotonya ya? Ada, Kak. Oh, ini hidroponik Galo nih. Mana, Kak? Benar nggak? Ini ya? Iya, benar, Kak. Ya, itu Buraya. Oke. Jenis tanaman apa aja nih? Banyak, Kak. Ada selada, kangkung, caisim, pakcoy. Sekarang tuh lagi nanam cabai ya sekarang. Oke, kita ke hasil. Hasilnya itu diarahkan kemana tuh? Kalau sekarang tuh udah diarahin ke catering, ke rumah makan. Bahkan kemarin sempet ke ini juga sih, ke restoran, ke hotel yang ada di sekitaran Muara Enim, Kak. Sudah itu. Dan alhamdulillah setiap bulannya itu kita butuh itu tuh, Kak, sekitar 1 ton selada. Sedangkan kita saat ini baru bisa mencukupi sekitar 500 kilo, Kak. Banyak kan? Ya itu pulang, Kak. Kurang berarti kurang. Okay. Bahkan kami ngambilnya kadang ke Pagar Alam, Kak, ke Lahat, ke Gelumbang, ke beberapa daerah, ke Batu Raja kadang, untuk ngambil selada itu biar mencukupi kebutuhan pelanggan. Nah, kita nanam pula apa? Boleh, Kak. Nanti langsung kami ambil, Kak. Boleh. Banyak kurangnya. Kita ke Gandus lah ya, dak. Jadi sampai ganggu. Oke. Iya, karena sesuatu yang positif kan seperti itu. Ya, untuk menutupi kebutuhan konsumen. Bahkan sekarang juga lagi ngajak-ngajakin adik-adik yang pramuka kan. Oke, ke pramuka dulu nih. Kan? Jadi kan banyak tuh masa adik pramuka kan. Jadi diajarin cara mereka menanam, cara menyemai, cara merawat tanaman. Itu yang ngajarin siapa? Dirimu? Oh ya, sebagai pemuda pelopor. Mantap. Oke, nyambung. Promosi. Oke, lanjut. Terus? Nah, di situ ngajari adik-adik kan. Nah, adik-adik itu dari nanem, nyemai, ngerawat bisa. Habis itu dijual. Dan itu tuh bisa buat uang kas mereka gitu, Kak. Kemarin berapa ya? Sekitar mereka dapat 500.000 dari hasil tanaman. Iya, tanaman itu tadi. Wah, luar biasa ya. Kalau Kakak nanam boleh. Nanti iyalah. Kita kontak. Sebenarnya kami kemarin tuh ada ini kan di Kuarda ini ada lahan juga di belakang. Ada juga pemikiran untuk nanam-nanam, tapi belum ini. Ya pertama memang belum banyak tahu mengenai bagaimana caranya hidroponik, karena kami pernah lihat ada
dulu di sekolah ya, di sekolah buat hidroponik. Ya kalau nggak salah cuman 2 kali apa berapa kali panen kayak itu. Sudah itu selesai kayak itu. Tapi berhasil panen kan Kak? Berhasil. Cuman maksudnya kami belum tahu secara tekniknya ya bagaimana apa namanya air, kan airnya tuh ngalir kan. Iya. Nah, terus juga dikasih nutrisi airnya itu. nah tuh yang seperti itu yang masih kami banyak belum tahu. Ini bolehlah nanti ya kita apa sudah podcast lagi. Iya, kita belajar langsung Kak. Belajar. Baik, mungkin di lain waktu ya Iya, kita boleh, undang boleh. lagi ini. Bagus sih untuk berbagi sama adik-adik. Tapi ini mungkin bisa arahnya ke Sakawana Bakti ini. Iya enggak sih? Tapi Bayangkara Kak. Wih, Bayangkara. Ini bentar. Korelasi hubungannya ini di mana ini? Bayangkara, tanam menanam ke pemuda pelopor. Luar biasa ya. Itu salah satu ini berarti contoh yang memperbanyak pengalaman dengan berbagai hal. Kayaknya nanti dulu ya, kita bahas Bayangkara nanti dulu. Iya. Kita satu-satu dulu ya. Tadi pemuda pelopor kan masih belum ini, belum selesai. Berarti ini apa hidroponik ini yang menjadi sesuatu bisa diangkat untuk menjadi pemuda pelopor tadi. Iya, benar Kak. Oke. Sudah sebatas mana nih? Kan sampai tingkat nasional kan? Iya, kalau kemarin kan di sekarang Rania lombanya yang di tingkat provinsi. Oke. Nah, insya Allah katanya sih bulan Juni ya. Ini Apa tuh? yang pemaparan di tingkat provinsi. Doain ya teman-teman. Oh, Juni. Bulan depan ya? Iya, bulan depan. Oke. Ya mudah-mudahan ya bisa sukses nanti. Amin. Mungkin kalau ada waktu kita undang lagi podcast ini. Mudah-mudahan sampai ke nasional tuh. Amin. Oke. Baik. Nah, kalau untuk hidroponik tadi kan ini kayaknya udah besar nih. Apalagi udah berapa? 3.000 tadi ya lubang ininya. Itu sekarang sudah dikelola dengan beberapa tenaga kerja kah atau masih solo karir? Masih sendirian? Kalau saat ini sih udah alhamdulillah udah 2 orang. Oh, berdua. Enggak, kalau sama Rania bertiga. Oke. Jadi udah 2 sekarang. Ya jatuhnya bertiga ya? Bertiga lah ya, bertiga. Bertiga sebagai bertiga mengelola sekian ribu tadi tanaman tadi. Oke. Ya, kalau untuk Muara Enim sendiri itu memang benar-benar ini ya, memang benar-benar menjanjikan seperti itu. Iya, benar-benar menjanjikan Kak. Atau apalagi tanaman selada kan saat ini Kakak tahu kan kebab, misal kita brand ya beberapa kebab itu. Tahu kebab? Tahu kan? Tahu. Nah, kebab. Tadi burger. malam makan dulu. Nah, jadi ya itu kan pakai tanaman itu memang. Iya, pakai tanaman itu. Dan alhamdulillahnya orang-orang di Tanjung sama Muara Enim tuh jajarnya tuh tinggi, termasuk saya sih Kak ya. Oke. Jadi di sana tuh kebutuhan satu hari 1 gerobak nih, misal di sana kan berapa outlet gerobak gitu ya Kak ya. Nah, 1 outlet itu tuh kadang ngabisin 4 kilo Kak, 1 gerobak. Sedangkan di Tanjung dan Muara Enim tuh ada sekitar 20 gerobak Kak. Nah, kali berapa gitu kan. Nah, sedangkan mereka pemasokannya cuma dari tim kita. Jadi kita tuh punya tim hidroponik Kak. Yang cuman berisi sekitar 6 orang. Sekarang 6 orang. Oke. Ya, jadi yang seputaran sayur di Tanjung dan Muara Enim tuh kita yang isi gitu. Di tim itulah. Itu sudah keluar Muara Enim kah atau masih di dalam Muara Enim itulah ininya hasilnya? Hasilnya kemarin sempet nganter sayurnya tuh ke daerah Lahat. Oh, sudah keluar juga berarti. Tapi sebenarnya kayak gini Kak, daerah kita aja belum terisi ngapain isi gitu kan? Kurang berarti. Iya, kurang kita. Masih kurang 500 kilo Kak. Secara survei mungkin lah ya. Memang terbilang sedikit ya yang mengelola hidroponik di Muara Enim. Nah disitulah Rania tuh ngajak adik-adik, ngajak anak-anak muda. Kalau bisa sih dari anggota pramuka kita kan. Harusnya itu. Hoi pramuka. Belajar sama Kak Rania nih boleh nih. Di mana Kak ininya? Lokasinya? Lokasinya di catat ya. Ya boleh. Lampirin di bawah ini ya. Editor tolong. Banyak yang mau dilampirin ini ya. Di mana tuh? Tepatnya di Jalan Linggaraya, Kelawas, Tanjung Enim. Sebelum kalau kita tuh ya Tahu Sumedang. Sebelum Tahu Sumedang ada lorong masuk. Nanti ada kok tempelan di itu
Buraya Farm 100 meter masuk kayak gitu. Oh, ada penanda jalannya. penanda Ya? jalannya. Oke. Ya, kesana yuk rame-rame. Boleh. Itu hidroponik itu bisa berapa kali panen ya? Kalau Untuk mungkin berapa itu hitungannya dari bulanan ya? Dari benih. Oke, itu kayak mana itu? Kalau dari benih itu sekitar 40 sampai 45 hari. Kalau dari 1 benih. bulan lebih berarti ya? Iya, 1 bulan lebih. Oke, itu sudah bisa panen? Iya, sudah bisa panen itu. Nah, setelah panen ada space waktu untuk mungkin atau apa? Atau boleh langsung tanam lagi kalau hidroponik? Kalau hidroponik tuh misal dia tuh kan per tahap kayak misal 1 minggu di meja semai. Nah, nanti dia agak gede dikit pindahin ke pendewasaan, namanya meja pendewasaan gitu. Kalau Rania sekarang sih udah ada yang meja semai, peremajaan sama pendewasaan, jadi ada 3 gitu. Ada tahapan-tahapannya ya, hidroponik ini. Sama kayak bayi diurus jadi remaja jadi gitu. Nggak bisa langsung besar. Cak uang. Iya. Baik. Oke, ya luar biasa nih ya. Nah, sampai dengan saat ini ada perhatian nggak kira-kira dari pemerintah mungkin atau dari siapalah yang ini yang mungkin ini bagus nih usaha yang support ya? Iya. Alhamdulillah untuk saat ini Kak bener-bener apresiasi karena hanya sedikit orang yang mau bertani kan Kak, apalagi saya cewek lah. Iya, cewek dah. Luar biasa ya. Oke. Ya, jadi mereka sangat apresiasi gitu loh Kak. Orangnya kamu ini ikut ini. Ini siapa nih? Apresiasi ini dari siapa nih? Dari kepala desa, desa, pemerintah setempat lah ya Kak ya. Di sekitar bahkan kepala desa tuh dateng kan ngelihat. Survei langsung. Survei membuktikan. Nah, benar-benar datang nih Kak. Oh ini loh tanamannya. Sudah Bapak mesen sekilo. Sekarang langsung gitu. beli. Langsung beli dia. Habis itu dia ngarahin kan maksudnya ke ibu-ibu yang ada di sana kan. Iya. Kalau misalnya beli sayur ke sana langsung cek itu kan. Langsung diarahkan. Iya, langsung diarahkan. Oke, kita ke ini dulu. Mungkin kami yakin setelah podcast ini banyak nih kayaknya yang berminat. Apalagi tadi disampaikan kita ini sebenarnya sangat kekurangan tanaman-tanaman seperti itu ya, yang pada akhirnya sangat dibutuhkan banyak khususnya pemuda-pemuda untuk menciptakan usaha seperti ini yang dibuat Kak Rania ini. Mungkin berbagi Kak, kalau buat hidroponik itu biasanya habisnya berapa kira-kira? Modalnya mungkin pokoknya kan karena hidroponik ini kan menggunakan alat bahan seperti itu ya, kayak kita yang gali tanah ancap ke bijinya sudah kayak itu, ada proses juga di situ. Itu kira-kira di sini gimana? ada 2, kakak mau yang secara industri atau maksudnya secara komersial atau secara untuk makan di rumah, untuk skala rumah tangga, mau yang mana? Yang mana weh? Pilih satu. Tunjuk pilihan gitu. Iya, skala rumah tangga atau skala mungkin dijelaskan semua deh biar ya kan pilihan itu. Tapi mungkin banyak yang minat kan. Boleh. Yang itu dulu deh, yang rumah tangga. Yang rumah tangga dulu. Kayaknya itu kecil tuh, nggak terlalu ini. Iya, kalau di rumah tangga sih Kak, ini bisa buat, kalau sekarang sih banyak yang jual yang kecil, yang Star Kit namanya itu. Nah, dijual? Iya, beli di Shopee gitu, yang dijual terpisah kayak gitu. Apa nih? Apa sih namanya, box untuk sayur gitu, untuk media tanamnya. Oke. Tapi bisa juga sih kalau, nah ini bawa lagi nih Pepeling Ngasih ya. Karena kan Pepeling Ngasih. Nah, jadi di sini Rania juga mengkampanyekan untuk menggunakan barang bekas sebagai media tanam Kak. Oke. Nah, misal kayak gini ya, Cailah, ada brandnya enggak? Oke, itu gimana tuh? Misal, ini kan bisa jadi media tanam nih Kak. Misal ini dipotong jadi 2, kita balik ini kepalanya di bawah, nah diisi air di bawahnya, dikasih sumbu, di atasnya dikasih tanaman, sudah tumbuh. Gitu. Sudah bisa jadi media tanam itu ya? Rania juga gunain botol plastik, terus beberapa yang alat-alat barang bekas juga di rumah untuk media tanam. Oke, berarti kalau ngomongin budget bisa terbilang sangat ya minim lah, kecil seperti itu. Karena kita bisa memperdayakan barang-barang bekas seperti itu ya. Oke. Tapi kalau hidroponik tuh kami sering lihatnya yang di pipa itu ya, panjang, bahkan dikasih
atap seperti itu, Iya. bertingkat. Nah, itu yang seperti itu tuh gimana untuk secara modal mungkin ya? Secara modal, kalau misal dia tuh tergantung sih Kak. Kalau misalnya modalnya gini, kamu mau berapa lubang tanam? Pertanyaan lagi kan. Misal dia mau 10 lubang tanam aja deh, mau coba gitu kan. Ya sudah kita beli yang satu itu 1 meter talangan. Kami kan pakai talangan kayak Iya. pakai pipa. Pakai pipa juga boleh. Harga pipa itu berapa sih? Sekarang tuh 75.000. Yang talangan biasa itu 95.000 kan. Nah, itu budgetnya. Terus tuh juga rangka baja kayak gitu. Bisa sih dimulai dari harga, kalau Rania dulu mulai di budget 5 juta. Tapi bisa juga sih 1 juta Kak. Tapi dia lebih kayak kecil gitu. Nanti dulu 5 juta itu berapa lubang tanam tuh? 400. 400. Wah, itu memang kayaknya udah besar tuh ya. Udah besar itu. 5 juta dari Ya, mana? tapi kalau sekarang sih nggak 5 juta lagi Kak. Udah hampir mendekati 9 juta. Karena rangka bajanya udah naik kan. Tetap di harga bangunan. Jadi kemarin pas di awal bangun kan 90.000 harganya, Iya. 85 sampai 90. Kalau sekarang 125, 150. Oh, oke. Iya. Tapi kalau dengar budget seperti itu kayaknya untuk sekelas anak pramuka agak berat ya. Nah, berat kan? Nah, jadi mendingan rumah tangga. Ya, kita arahnya mungkin bertahap seperti Iya, itu. benar. Kalau Rania juga dulu dari bambu, Kak. Yang 5 juta tuh Oh. dari bambu dulu, habis itu ini barang-barang bekas kan, Iya. pipanya salah kan waktu itu, pipa yang coklat yang abu-abu itu kan nggak boleh. Nah, jadi bertahap dari bambu, habis itu langsung beralih ke rangka baja gitu. Tapi bertahap Oke. nabung dulu uangnya. Iya, tapi kalau dikelola terus-menerus itu kan menghasilkan juga ya. Benar. Lah balik modal belum? Alhamdulillah. Lah balik Tapi modalnya. kayaknya memang pasarnya kan ini membutuhkan kan? Iya. Banyak membutuhkan, jadi bisa jalan terus. Oke. Bibit-bibit dari mana tuh? Kalau bibit sih masih impor yang kita. Oke. Pakai yang dari Belanda impornya. Iya. Mm. Wah, keren sekali ya. Luar biasa nih kawan-kawan, kita ngobrol mengenai sebuah usaha yang diciptakan dari seorang anggota pramuka. Ini hal yang memang bisa kita jadikan contoh, apalagi sifatnya untuk kepentingan orang banyak seperti Iya, ya, benar. untuk dipasarkan, bisa jadi konsumsi yang sehat lah pastinya ya. Jadi ya ini sangat positif. Mungkin ini simpel deh, nanya dari kemarin penasaran mengenai hidroponik. Apa bedanya kualitas tanaman yang dari hidroponik sama yang ditanam langsung di tanah? Kualitasnya pertama Kak ya. Iya. Dari segi tanaman ya. Kalau yang di tanah itu dia kayak selada nih contoh nih. Oke. Selada. Dia baru panen itu di usia 2 sampai 3 bulan. Ini yang hidroponik ya? Bukan yang tanah. Oh, tanah. Yang konvensional. Berapa tadi? 2 sampai 3 bulan. Oke. Nah, kalau yang di hidroponik itu yang dari benih kan Iya. 40 hari itu udah panen. Lebih cepat Lebih ya. cepat. Oke. Terus juga penyimpanannya Kak. Kalau penyimpanan yang hidroponik itu lebih tahan lama ketimbang yang di tanah kayak gitu. Maksudnya penyimpanan? Penyimpanan misal kita beli sayur nih. Oke. Terus disimpan di Oh, kulkas atau di mana. hasilnya nih. Iya, hasilnya Disimpan gitu. misalnya ya. Disimpan. Oke. Lebih kutahan yang ini, yang hidroponik. Iya, yang di hidroponik Oke. itu. Soalnya kan dia kan akarnya hidup di air. Iya, iya, Cemplungin aja ke cangkir gitu aja. Tumbuh lagi nih. Iya, tumbuh lagi. Baik. Oke. Tapi tadi ini juga ya, airnya perlu dikasih nutrisi Iya, seperti itu dikasih ya. nutrisi. Kalau misalnya dalam sistem permodalan tanah itu lebih, maksudnya tuh lebih mahal sebenarnya Kak. Oh, oke. Karena di tanah itu kita harus pestisida, Ya. serangga, pestisida tanah, pestisida. Rania memahami dunia pertanian di tanah tuh belum kelar-kelar Kak. Tapi kalau yang di air, yang hidroponik ini kayak cuman kasih nutrisi doang. Ini kalau disebut petani malas lah Kak. Kadang nyemai pakai daster kan kayak gitu Kak. Baik. Iya. Wah, luar biasa ya. Oke. Kita ini dulu beralih dulu ke yang lain. Boleh? Kita sekarang masuk ke kaitannya dengan pramuka sekarang. Iya. Ini tadi kalau dibahas tadi munculnya ide ini karena tadi ada apa ya, mata pelajaran kewirausahaan Iya, ya ada waktu di sekolah dulu ya, di SMK dulu. Sekarang maksudnya ke pramuka ada enggak kenanya dengan usahamu sekarang ini?
dengan Pramukanya. pramuka? Ha-ha. Apa ya? Kalau pramuka tuh lebih ke ngajak adik-adiknya sih. Oh, berarti setelah ada usaha Iya. ini ya, baru ngajak seperti itu. Iya, kalau ndak ada Kak, mereka belajar apa Kak gitu kan. Oke. Saya kirain tadi ada hal dari pramuka yang andil dalam tercetusnya usaha ini seperti itu. Ndak, kalau Nggak ya? Oke, sekarang seperti ini deh. Sekarang masih pramuka nih. masih dong. Oke, kok mau masih pramuka? Tidak maksudnya lebih baik fokus ke usaha ini nih. Pramuka ini apa ininya? Apa yang membuat masih Pramuka. Iya. Sebenarnya kayak gini Kak, pramuka ini yang bangun nama Rania kayak gitu. Oh, oke. Yang bangun Kayak mana membangun itu? kayak maksudnya kayak gini Kak ya. Rania dulu kan maksudnya di Tanjung kan. Tanjung itu Ya. kan belum kota yang maksudnya tuh kota yang maju bener belum ya. Nanti dulu Tanjung Tanjung ini Enim. yang arah ke air terjun itu ya? Tanjung Agung itu Kak. Oh, Tanjung Enim City yang Bedegung bukan ya? Kak jauh. Oh, oke. Jadi kebanyakan teman-teman Rania tuh pada nikah muda gitu Kak. Jadi umur 17, 18 lah nikah galau kayak gitu. Daerah situ. Dari daerah situ. Nah, jadi di situ buat Rania tuh kan di pramuka kan. Oke. Nah, di pramuka nih mindset Rania tuh benar-benar terbuka ya gitu kan. Jadi ngapain nikah cepet ya kan? Yalah. Oke. Nah, kayak gitu kan. Terus juga terutama si Kak Lebek kan. Kak Lebek tuh dari aku baru bangun gitu ya, Oke. baru bangun hidroponik itu. Ayo cepet ke sana begini kayak gitu. Maksudnya tuh relasinya tuh kembangin lagi, Iya. jangan cuma di Tanjung Enim doang kayak gitu. Kalau misalnya ndak kenal sama Kak Lebek, kenal sama wong-wong pramuka lainnya mungkin masih di Tanjung Enim ndak sampai di titik ini Kak kayak gitu. Makanya Rania tuh sampai kapanpun ndak bakal tinggalkan pramuka karena pramuka yang membangun kayak gitu. Ya, ada turut peran lah ya. Iya, di perannya situ. sangat penting. Apalagi ditambah dengan motivasi dorongan-dorongan dari pembina-pembina Iya. seperti itu. Oke. Nah, ini nih teman-teman salah satu contohnya. Oke, kita ke batch yang di sebelah kiri itu, Bayangkara. Aktif di Bayangkara juga? Iya. Apa nih? Sebagai apa nih di Bayangkara? Kalau sekarang sih ketua Dewan Sakanya. Oh. Iya. Kemudian Kemarin kamu. di tahun 2022 ketua Saka Bayangkara kemarin. Oke. Berarti kemarin Pertikaranas ya? Iya. Sebagai apa nih, peserta ya? Sebagai Pinkon. Oh, Pinkon. DKC mana ini? Waktu itu sempet sih. Sempat DKC. Oh, pernah berarti. Iya. Sekarang ada lagi. Ada lagi. Baik. Jadi kesibukan sekarang apa nih? Hanya dengan usaha itu saja atau ada yang lain? Saat ini kesibukan Rania tuh usaha, Ya. kerja, kuliah, terus organisasi, Oh, terus banyak lomba-lomba gitu. yang diikuti deh. Oke. Tapi semuanya di Morenim ya? Iya, semuanya di Morenim Kak. Oke. Ya, mudah-mudahan sukses lah ya ininya. Amin, ya Apa Allah. namanya? Aktivitas-aktivitasnya yang memotivasi, menginspirasi lah yang terpenting untuk kaum-kaum muda. Iya, benar. Ya, boleh deh di ini. Maksudnya seperti ini. Itu sebuah menciptakan tenaga kerja menciptakan lapangan pekerjaan yang sampai akhirnya mungkin bisalah teman-teman ngikut dan mungkin teman-teman yang lain juga nanti bisa juga sebagai pencipta seperti itu. Benar. Wah, itu hidroponik. Kami pengen lah ke Tanjung ini lihat ininya, lokasinya. Boleh. Karena kami juga senang dengan hidroponik seperti itu. Dengan tanamannya. Iya, maksudnya mengkonsumsinya pun enak, seger rasanya makan sayur-sayur yang dari hidroponik itu. Pak Coy itu Oh, seneng makan. Iya, soalnya coba saya bawakan tadi Kak. oh itulah ya. Kami kurang ini teman-teman, kami kurang ini sebenarnya kurang banyak informasi mengenai Kak Rania ini karena baru dikabari kemarin oleh Iya, benar. Kak Lebe kan. Mungkin di lain kesempatan Kak. Ya. Sekarang kan kenal dulu. Oke. Sayangnya ke depan kan. Ya. Gawat ini disebut di podcast kan. Baik, ya. Ini adalah sebuah pertemuan yang luar biasa nih kayaknya nih.
Oke. Ya kita nanti boleh ini ya, boleh minta di dokumentasinya ya, Boleh, untuk boleh. supaya kita taruh di ini kita, di podcast kita, bahwa seperti ini loh yang dikerjakan, diciptakan oleh Kak Rania, yang sangat luar biasa positifnya, bukan cuma sekedar memikirkan sesuatu yang bisa dikonsumsi, tapi malah membuka lapangan pekerjaan. Ada adik-adik yang bisa diajak untuk membantu mengelola, mungkin pada akhirnya nanti mereka juga bisa membuat hidroponik sendiri seperti itu. Ya, ini sangat inspirasi sekali menurut kami, luar biasa. Oke. Jadi pemuda pelopor ya, pemuda pelopor yang diangkat adalah hidroponik ini. Iya, hidroponik. Kalau yang lain, yang maksudnya peserta yang lain yang jadi pemuda pelopor ini, mereka apa ininya yang diangkatnya? Ada yang teater Kak, dari namanya Teater Serat Ulu, itu dari Kak Gusti. Terus tuh juga ada bidang pangan itu Kak Teguh. Terus tuh ada juga ini Kak, apa sih namanya ya, rumah cinta kalau nggak salah. Dia tuh rumah yang di mana berisi anak-anak yang broken home kayak gitu Kak. Jadi mereka ini apa sih namanya, self healing ya? Iya. Ya kayak gitu Kak. Dia buat yang seperti itu ya. Bagus ya. Iya, maksudnya ya memang dari judulnya sudah memang pas, pemuda pelopor. Iya. Ada sesuatu yang dibuat, diciptakan yang sampai pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat seperti itu ya. Ya, luar biasa nih. Oke, mungkin di penghujung lah kami balik, karena mungkin teman-teman ada yang mungkin penasaran juga ini Kak Rania ini asalnya dari mana, sekolahnya di mana. Itu harusnya di awal tadi ya. Harusnya di awal sih Kak. Tapi enggak apa-apa, enggak masalah. Mudah-mudahan teman-teman ini menyaksikan sampai habis ya. Oke, Kak Rania asli Muara Enim. Iya, asli Muara Enim, tinggal di Tanjung Enim. Oke, ibu bapak semuanya Muara Enim ya? Iya. Sekolahnya di mana aja nih? Dari mana nih? Yang maksudnya dari jenjang mana dulu? Iya, dari SD. Dari SD. Kayak bikin CV kan? Enggak, di SMK aja. SMK di mana ya? tuh? SMK Bukit Asam. SMK Bukit Asam. Iya. Alumni tahun 2020. Oke, 2020. Sekarang kuliah di UT. Oh, UT. Iya. Semester berapa dia di sini? Baru mulai. Baru ya, baru. Oke lah. Mantap lah. Ini kakak ini UT juga ya. Oke. Ya, mungkin itulah ya teman-teman yang bisa kita sampaikan mengenai bagaimana Kak Rania ini beraktivitasnya sangat luar biasa, bisa kita contoh, dan mudah-mudahan usaha Kak Rania juga semakin berkembang. Amin. Kita tunggu cerita-cerita luar biasanya lagi, pemuda pelopornya, mudah-mudahan sampai tingkat paling teratas. Ya, kalau ada waktu kita ajak ngobrol-ngobrol lagi Kak ya, boleh ya? Boleh. Mungkin itu saja dulu teman-teman yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa di like, di subscribe tayangan kita di channel Pramuka Sumsel. Nanti akan kita bagikan informasi-informasinya melalui platform-platform Keluarga Sumsel. Boleh di komen siapa lagi yang bisa kita ajak ngobrol, ataupun mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi cerita pengalaman kepramukaan atau sesuatu yang menarik lah bisa kita bahas. Boleh langsung menghubungi kita akan tampilkan di podcast kita ajak ngobrol nih di sini. Itu saja dulu, terima kasih Kak Rania sudah hadir di podcast kita. Salam sama teman-teman yang di Muara Enim. Ya, kalau ada waktu mungkin kita nak jalan-jalan ke sana kayak. Podcastnya kita sidak jalan-jalan ya. Boleh. Oke, itu saja dulu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.